Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia sebenarnya adalah seorang instrujiwa pertempuran jarak dekat, dan dia sepertinya cukup kuat. 6 cincin roh bersinar di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Cincin roh yang menyala di tubuhnya adalah yang terakhir dan ke-6. Cincin roh hitamnya, bola putih besar muncul dari belakang punggungnya. Itu tampak seperti cangkang kura-kura putih. Ada banyak pola di permukaannya dan cangkang kura-kura ini dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan yang mulai melenggang di sekitar instrujiwa pertempuran jarak dekat ini. Sebuah formasi perisai. Instrujiwa pertahanan mirip dengan kakak ketiga. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk pertahanan dan alat jiwa untuk menyerang. Bukan pilihan yang buruk. Dia hidup sampai statusnya sebagai salah satu elit di Kekaisaran Ryu. Tidak banyak instrujiwa dan prajurit yang ditinggalkan Kekaisaran Ryu untuk menjaga pegunungan Mingdo, tetapi mereka semua adalah elit dan kualitas telah digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitas. Tetapi bisakah pertahanan seperti itu menghentikanku? Instrujiwa ini semua tegang saat dia mengaktifkan kemampuan pertahanan dan serangan. Yang lain dengan cepat mendekati dia, dan mereka hanya membutuhkan 3 detik. Dia hanya perlu membela diri selama 3 detik sebelum bala bantuan tiba. 3 detik, hanya 3 detik. Instrujiwa kelas 6 ini sangat percaya diri. Musuhnya tidak menyerang pemimpin timnya yang merupakan instrujiwa kelas 7 dan itu berarti dia tidak percaya diri untuk melakukannya. Karena itu masalahnya. Musuhnya tidak lebih kuat dari pemimpin timnya, atau mungkin dia hanya sedikit lebih kuat. Dengan kemampuan bertarungku dan bertahanku bagaimana? Aku tidak bisa bertahan selama 3 detik. Penilaiannya sebenarnya sangatlah akurat dalam hal kekuatan jiwa. Standar Wo Yuhao mirip dengan pemimpin timnya. Mereka berdua adalah sagi jiwa, tetapi bisakah kekuatan mereka juga sama? Wo Yuhao telah melenyapkan Mas Roja 8 cincin ketika dia hanya memiliki 5 cincin. Ketika dia baru saja mendapatkan cincin ketujuhnya, dia berhasil membunuh mata tiran jahat 100.000 tahun. Bagaimana kekuatan seperti itu diukur murni dengan kekuatan jiwa? Retakan seakan-akan tiba-tiba muncul di udara. Retakan ini tidak terlalu jelas dan instrujiwa kelas 6 hanya bisa melihat cakar tajam yang tampaknya muncul entah dari mana, bersama dengan bayangan emas gelap yang membawa ketajaman yang mencekik dan melintas di depannya. Dia masih mengayunkan pedangnya dengan seksama, namun tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi dingin, seolah semuanya menjadi berbeda. Semua awan dan gunung tampak membeku dan segala sesuatu yang dia dapat kendalikan tidak bisa lagi dikendalikan. Ini adalah... Dia tertegun sejenak dan dia menyadari pada saat berikutnya bahwa dia jatuh dari langit. Dia terjun bebas. Gelap sekali. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa lagi? Ya, cakar yang tajam keluar dari langit. Hanya ada satu dan itu adalah emas gelap. Cakar setajam silet. Cakar teror emas gelap Wo Yuhao. Ketajaman yang menakutkan merobek-robek tubuh musuhnya dalam sekejap. Tentu saja musuhnya tidak bisa mengendalikan apapun lagi. Cakar teror emas gelap Wo Yuhao memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan dari serangan habis-habisan. Beruang cakar teror emas gelap 10.000 tahun. Bersama dengan kehebatannya yang semakin meningkat, bagaimana kekuatan ledakan yang datang begitu cepat bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang kaisar jiwa, seorang instrujiwa kelas 6. Bahkan dulu jiwa 8 cincin akan merasa takut ketika Wo Yuhao ada di dekat mereka. Apalagi instrujiwa. Wo Yuhao berhasil dengan satu pukulan dan cahaya emas gelap menghilang setelah satu tebasan. Sinar dan meriam jiwa yang melesat menjadi badai segera meletus menuju tempat Wo Yuhao menyerang, namun dia sudah jauh dari lokasi itu dan setiap ledakan dan serangan tidak mempengaruhinya sama sekali. Teleportasi instan, dia telah menggunakannya. Itu adalah keterampilan jiwa milik tulang kaki kirinya. Dia sudah menggunakan teleportasi instan pada saat setelah dia melakukan serangan dan Wo Yuhao bahkan tidak repot-repot mengamati bahwa instrujiwa kelas 6 yang baru saja dia serang di hadapan cakar teror emas gelap yang diresapi dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Semua itu tidak ada artinya. Di sana,
4 instruktur jiwa tersisa dengan cepat menemukan lokasi Huo Yuhao dengan detektor osilasi mereka. Namun Huo Yuhao bergerak terlalu cepat. Dia bergegas menuju kaisar jiwa lain dengan beberapa ledakan sebelum mereka berempat bisa mengelilinginya dan berhasil keluar dengan imitasi. 2 sage jiwa dan 2 kaisar jiwa. Itu adalah 4 lawannya yang tersisa. Huo Yuhao berbalik dan menatap seorang instruktur jiwa kelas 7 yang memiliki meriam tajam di pundaknya ketika dia melesat ke depan. Pada saat berikutnya, yang bisa dilihat oleh instruktur jiwa kelas 7 ini adalah cahaya keunguan yang menyilaukan. Ledakan bergema. Bom berderak muncul di kepalanya dan 3 lainnya memandang dengan sangat heran ketika kepala instruktur jiwa kelas 7 dan seorang sage jiwa 7 cincin tiba-tiba meledak. Itu berhamburan dan terbang ke segala arah. Dia bahkan tidak bisa menemukan dan menembakkan meriamnya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah seperti batu yang jatuh. Perubahan mendadak dalam keadaan ini mengejutkan 3 lainnya. Sementara pada saat ini Huo Yuhao bertabrakan dengan kaisar jiwa yang dia targetkan. Ada cahaya yang mengalir di seluruh baju besi biru tua dan Huo Yuhao menggunakan cakar teror emas gelapnya lagi melintasi langit merobek mendatangkan kematian. Baju besi di tangan Huo Yuhao terbelah sesuai dengan keinginannya ketika dia melepaskan cakar teror emas gelap dan itu berubah menjadi kalungnya lagi. Guru Xuan Ziwen telah menamai alat jiwa berbentuk manusia ini sebagai armor pertempuran solo dan satu-satunya masalah dengan alat jiwa ini adalah tidak bisa memperkuat beberapa kemampuan serangan Huo Yuhao. Misalnya es pamungkas dan cakar teror emas gelap Huo Yuhao terlalu destruktif dan armor itu mungkin tidak bisa menahan tingkat kekuatan itu ketika dia melepaskan semuanya dengan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Guru Xuan Ziwen memberikan penekanan dan upaya ekstra pada kecepatan dan pertahanan ketika ia sedang membangun alat jiwa ini, terutama kecepatan. Ini adalah alat jiwa kelas 7 dan itu bisa meletus dengan kecepatan tertinggi Dolo jiwa 8 cincin. Bahkan Feng Hao Dolo harus berusaha jika mereka ingin mengejar Huo Yuhao. Kekuatan bertarung hebat Huo Yuhao menjadi lebih mencolok dengan mengandalkan kecepatan mengerikan ini. Huo Yuhao telah membunuh 3 dari 5 orang dalam beberapa kedipan mata dan 2 instruktur jiwa lainnya bukanlah idiot. Keduanya berbalik dan melarikan diri kembali ke pegunungan Mingdo. Huo Yuhao tidak mengejar mereka. Meskipun dia telah menjatuhkan 3 orang begitu cepat, ekspresinya menjadi sangat serius. Itu karena dia bisa melihat 10 bayangan biru gelap terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huo Yuhao dapat mengetahui dari gelombang kekuatan jiwa mereka bahwa 10 orang itu jauh lebih kuat daripada 5 yang datang sebelumnya. Mereka adalah bagian dari Legiun Tiran Jahat yang merupakan legiun peringkat monstro yang paling mahir dalam kecepatan, yang juga bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Mereka semua adalah sage jiwa, setidaknya 9 sage jiwa dan Dolo jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menilai kekuatan musuhnya dengan deteksi spiritualnya. Sengit, mereka pasti elit sejati dari Legiun Tiran Jahat. Meskipun Huo Yuhao sangat percaya diri, dia tidak mau berhadapan dengan musuh seperti itu. Dia tidak akan takut jika mereka mendatanginya satu persatu dan tidak terkecuali seorang Dolo jiwa. Namun kecakapan yang paling menakutkan dari Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu adalah kerjasama yang mereka miliki satu sama lain. Dengan alat jiwa mereka, mereka akan dapat memperkuat kekuatan bertarung mereka berkali lipat. Begitu mereka mulai bekerja sama, dan 10 dari mereka bersama-sama mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan Feng Hao Dolo. Itu bukan sesuatu yang ingin dia hadapi. Aku tidak bisa menunda lagi. Pikiran berputar seperti kilat di kepalanya dan dia melonjak ke udara sekali lagi. Dia naik ke langit lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, baju besinya sendiri memberikan perlindungan ekstra. Huo Yuhao mengaktifkan imitasi dan domain gangguan spiritual sekali lagi. Instruktur jiwa dari Legiun Tiran Mata Jahat belum mendekat dan mereka tidak akan dapat mendekati lokasi sebenarnya jika mereka tidak memiliki detektor osilasi. 7 alat jiwa pengintai super tinggi lainnya telah tiba dan 9 yang tersisa masih dalam proses terbang. Namun Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dia tidak mungkin membawa mereka semua. Aku akan mengambil apapun yang aku bisa. Aku tidak bisa serakah lagi dan keselamatan selalu menjadi yang utama. 10 anggota Legiun Tiran Jahat menyerangnya dengan sangat cepat. Mereka adalah yang diperintahkan oleh Banteng Gila Doulo Wang Yiheng ke medan perang.
Hanya ada 5 tim seperti ini di Legiun Tiran Jahat dan mereka adalah kekuatan tempur inti Legiun. Mereka juga langsung diperintahkan oleh Wang Yiheng. Mereka yang terbaik di antara yang terbaik. Dua instru jiwa yang melarikan diri dengan cepat bertemu dengan 10 dari mereka dan mereka dengan cepat mengeluarkan detektor osilasi mereka saat mengejar ke arah Wo Yuhao. Mobilisasi ini menunjukkan kemampuan kerjasama mereka yang luar biasa. 10 anggota dengan cepat terpencar dan kemudian terpisah lebih jauh satu sama lain. Daripada 5 instru jiwa pertama, detektor osilasi mereka tampaknya lebih efektif dan mereka segera menemukan sosok Wo Yuhao di saat berikutnya. Di atas sana, 2 dari mereka berhenti dan sebuah meriam besar yang panjangnya 2 meter muncul di masing-masing bahu mereka. Kedua meriam ini ditunjukkan ke lokasi Wo Yuhao yang baru saja mereka temukan dan mereka dengan cepat melepaskan tembakannya. 2 sinar perak yang sangat besar melonjak ke udara dan langsung menuju Wo Yuhao. Wo Yuhao bisa langsung tahu bahwa itu adalah bom kejut kelas 7. Benda-benda ini bukan mainan. Kualitasnya yang paling unik adalah seberapa luas area efek mereka. Selain itu, semua orang akan terpengaruh jika berada dalam wilayah efek bom kejut. Tidak peduli tingkat kultivasi yang mereka miliki, musuh akan datang begitu menjadi lamban dan bergerak lambat. 8 lainnya dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka ke level tertinggi dan mulai mengelilingi posisi Wo Yuhao. Mata Wo Yuhao menjadi semakin bertekad menghadapi situasi ini. Semakin kuat lawannya, semakin potensinya dirangsang. Sejak dia menjadi sagi jiwa, dia masih belum memberikan semua yang dia miliki dalam pertempuran. Ini bahkan terhadap Legiun Tiran Jahat. Tiran Jahat tidak bisa melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Wo Yuhao berhenti di udara dan bayangan putih terpisah dari tubuhnya pada saat berikutnya dan 2 bilah cahaya biru tua berkedip samar di langit. 2 bom kejut yang meluncur di udara berhenti di langit dan ledakan kuat yang membawa sinar perak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti semua area efek yang sangat besar. Di saat berikutnya, dingin yang tak tertandingi pedang permaisuri dirilis. Putri salju melayang di langit. 2 bom kejut yang meledak itu tidak menghalangi Wo Yuhao sama sekali, sebaliknya mereka menghentikan anggota lain dari Legiun Tiran Jahat. Karena itu telah meledak sebelum waktunya. Mereka tidak akan memaksa ketika berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Wo Yuhao. Bagaimana jika mereka disergap oleh musuh? Mereka hanya bisa menunggu beberapa detik dan kemudian terus maju setelah efek bom kejutnya menghilang. Beberapa lusin sinar jiwa biru langsung menuju Putri Salju. Mereka belum melihat seperti apa lawan dari awal sampai akhir dan mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan 2 instru jiwa yang telah mundur. Tentu saja mereka menganggap Putri Salju sebagai musuh. Mereka tidak mau membiarkan siapapun pergi. Putri Salju melayang di udara dan mengayunkan lengan bajunya saat lingkaran putih bersih muncul dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kristal-kristal es ini halus seperti cermin dan bahkan anehnya, setiap kristal es tampaknya menghalangi sinar jiwa. Kristal-kristal es ini tidak berbenturan langsung dengan sinar jiwa. Setelah setiap sinar jiwa dihalangi oleh kristal es, itu dibiaskan dan kristal-kristal es meleleh sementara sinar jiwa tersebar ke segala arah. Tidak seorang pun bahkan bisa mendekati Putri Salju. Siapa yang bisa dibandingkan dengan permaisuri salju dalam hal mengendalikan es dan salju? Kekuatan Putri Salju tumbuh bersama dengan Wo Yuhao. Sejak ada sebintang menyatu dengannya, es pamungkas Wo Yuhao telah ditingkatkan dan pemulihan Putri Salju telah dipercepat. Wo Yuhao tidak yakin apakah Putri Salju akan menjadi permaisuri salju suatu hari nanti, atau apakah dia bisa memiliki kekuatan puncak permaisuri salju. Tapi setidaknya dari situasinya sekarang masih ada kemungkinan jika itu benar-benar terjadi, permaisuri salju sendiri dapat menyaingi seorang Limit Doulo. Kekuatan Putri Salju melebihi harapan para instru jiwa, tetapi serangan mereka baru saja dimulai. Pusatkan laser kita, pemimpin tim berseru. Mereka harus mengalahkan lawan sebelum yang lainnya. Laser biru ditembakkan satu demi satu, namun mereka tidak diarahkan langsung ke Putri Salju. Sebagai gantinya, mereka fokus pada satu titik di langit. Itu melonjak melintasi langit dan tiba di depan Putri Salju dalam sekejap. Ekspresi Putri Salju menjadi sedikit lebih serius. Dia mengulurkan tangan kanannya menekan udara di langit dan berbenturan dengan laser jiwa. Lonceng aneh bergema. Pada saat berikutnya,
Putri Salju menjadi sedikit lebih ilusi, namun laser jiwa juga menghilang pada saat yang sama. 10 instru jiwa tertegun tak bisa berkata-kata. Serangan ini telah dilepaskan dari 9 instru jiwa kelas 7 dan seorang instru jiwa kelas 8. Meskipun laser jiwa itu tidak kuat, 10 ditumpuk bersama-sama benar-benar sebanding dengan serangan habis-habisan dari Dolo jiwa 8 cincin. Namun sepertinya gadis kecil ini yang kelihatannya baru berusia 13 tahun atau 14 tahun berhasil memblokir serangan ini. Apa yang terjadi? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.